Dalam sebuah dialog di Praha tahun 2018, Steve Bannon menceritakan bagaimana Trump menjadi POTUS, President of the United States. Dialog ini biasa saja bagi sebagian orang, tapi bagi saya, penggemar geoekonomi dan geopolitik, saya menarik stabilo warna merah atas sebuah kalimat. Kami menyamakan level playing field sehingga kami menang. Kalimat inilah yang menjadi dasar analisa saya, sehingga jadi memahami apa yang dimaksud dengan tim Trump untuk kebijakan luar negeri yang akan menguntungkan Amerika. Saya jadi mengenal isi kepalanya Pompeo, mengenal isi kepalanya Bolton atau Shanahan dalam strategi perang dengan Cina. Kesimpulan, Amerika versus Cina saat ini bukan perang dagang, tapi perang ideologi. Menurut pengamat intelijen ekonomi, A.V. Temames yang berdomisili di London, hal inilah yang membuat banyak para analis salah baca, terutama analis ekonomi. Dikira Cina dan Amerika itu perang dagang biasa, perang ekonomi, hanya karena merasa sepertinya Amerika kalah dengan impor Cina yang besar masuk ke Amerika sehingga pasang tarif masuk tinggi agar barang di Cina itu mahal. Negara Amerika untung dari tarif pajak masuknya barang Cina yang ditinggikan, dan juga imbas produk hasil manufaktur di Amerika jadi bisa berjualan karena harga mereka kompetitif itu di dalam Amerika. Kalau tidak diprotek atau dilindungi dengan pajak impor yang tinggi, barang-barang Amerika jadi mahal. Mereka pilihannya adalah lebih baik pilih barang Cina. Begitu sebaliknya, dibalas Cina dengan impor masuk barang Amerika ke Cina dinaikkan. Ternyata bukan itu. Ini perang bahkan lebih dalam lagi, yaitu perang ideologi. Kalau sudah perang ideologi, by all means atau berapapun harganya, pasti ditebus. Cina dan Amerika kan habis-habisan perang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ada baiknya Indonesia membangun platform sendiri tentang teknologi. Karena begitu kedua negara ini berperang lebih dalam, Indonesia jangan-jangan tidak berkutik. Karena keduanya, negara Cina dan Amerika, Indonesia bergantung pada teknologi kedua negara tersebut. Jadi kita meniru apa yang dilakukan Cina 5 tahun terakhir, yaitu membangun swasta dengan perlindungan ketat atau protection. Misalnya, rem-rem itu dilindungi oleh pemerintah Cina. Facebook tidak boleh masuk Cina sampai rem-rem menguasai 80% pasar di Cina. Didi Chuxing, online transportation. Setelah menguasai 80% pasar Cina, Uber baru boleh masuk. Alibaba menguasai 80% pasar Cina, baru Amazon boleh masuk. Baidu menguasai lebih dari 80% pasar Cina, baru Google boleh masuk sebagai search engine. Youku menguasai 80% pasar Cina atau lebih. YouTube baru boleh masuk, dan masuknya pun asing tersebut sampai dibatasi sampai saat ini. Indonesia kalau mau maju, aplikasi anak negeri dilindungi terlebih dahulu. Sekarang perang dagang Cina Amerika sedang memanas. Indonesia ambil kesempatan. Anak bangsa buat fintechnya sendiri, buat Google versi Indonesianya sendiri, buat WeChat versi Indonesia sendiri, buat Facebook versi Indonesia sendiri, dan pastikan semua proyek itu diprotek oleh negara, dilindungi oleh negara. FBI asing masuk diatur, Google asing diatur, sosmed semua diatur yang dari luar negeri, dan produk Indonesia diberi fasilitas penuh kemudahan. Yakinlah 1-2 tahun ke depan anak bangsa bisa membuat dan melaksanakan proyek tersebut, sehingga pada tahun 2021 sewaktu puncaknya perang dua negara, Indonesia sudah punya semuanya. Kita tidak tergantung pada Cina dan Amerika. Saya yakin Amerika pasti akan mematikan sosmed mereka, internet mereka, satelit mereka, karena itu adalah strategi perang, battle space namanya, penaklukan ruang udara. Tapi kalau Indonesia punya semua barang-barang itu, Indonesia tetap bisa dagang, tetap bisa berbisnis, karena sudah punya platform sendiri. Kita tetap connect. Kemarin, beberapa saat yang lalu, 2 hari sosmed dimatikan secara lokal. Banyak netizen yang muring-muring. Apalagi kalau Cina matikan 5G. Sementara Indonesia sudah pakai 5G di tahun 2021. Atau Amerika mematikan 4G-nya. Bayangkan, kalau mereka matikan itu semua, masa Indonesia jadi bingung. Karena kita terlalu tergantung network asing. Amit-amit jangan sampai itu terjadi. Ada solusinya, yaitu dengan membangun platform digital teknologi yang diprotek oleh